Kembali lagi di News Recap minggu ini bersama saya Erlia Ari. Para petinggi bank negara mengaku pusing setelah menerima kucuran dana 200 triliun rupiah dari pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta pihak bank untuk menggunakan uang tersebut demi menggerakkan roda perekonomian. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap para petinggi bank negara pusing setelah diguyur dana 200 triliun rupiah. Bank BUMN mengaku hanya sanggup menyalurkan dana pemerintah sebesar 7 triliun rupiah saja. Namun pemerintah tetap mengucurkan 200 triliun rupiah untuk menambah likuiditas perbankan. Pemerintah membebaskan bank menyalurkan dana ke sektor apapun selama bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah, yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank, suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Adapun dana 200 triliun rupiah dibagi ke 5 bank milik negara. Dengan rincian 55 triliun rupiah untuk Bank Mandiri, 55 triliun rupiah untuk Bank Negara Indonesia, 55 triliun rupiah untuk Bank Rakyat Indonesia, 25 triliun rupiah untuk Bank Tabungan Negara, dan 10 triliun rupiah untuk Bank Syariah Indonesia. Sementara itu terkait rencana penambahan dana pemerintah di bank, Menteri Keuangan masih harus melihat hasil dari kebijakannya tersebut. Kasus balita menderita cacingan akut kembali terjadi. 2 balita kakak beradik di Bengkulu dirawat intensif setelah ditemukan cacing gelang di tubuhnya. Kakak beradik warga desa Sungai Peta, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Bengkulu, yang baru berusia 1 tahun 8 bulan dan 4 tahun mendapatkan perawatan intensif pasca ditemukan cacing gelang yang keluar dari mulut dan hidungnya. Korban kini dirawat di RSUD Tais, Kabupaten Seluma. Sang adik yang baru berusia 1,5 tahun pertama kali dibawa oleh orang tuanya dengan keluhan batuk dan sesak nafas. Korban teridentifikasi mengalami cacingan akut usai dilakukan rongsen yang memperlihatkan di dalam tubuh korban terdapat cacing. Ternyata sewaktu penanganannya cuma ditanyakan batuknya keluhan itu cuma 4 hari. Kok batuk 4 hari langsung selesai. Jadi disarankan untuk dironsen. Pas dironsen ketahuanlah bahwa ada cacing. Dan setelah itu juga waktu dikasih obat cacing, itu cacingnya langsung keluar dari mulut. Pertamanya ketemu oleh orang tuanya 1. Sementara pasca dirujuk dari RSUD Tais, Kabupaten Seluma, korban kini mendapat perawatan intensif di ruang ICU RSUD M. Yunus, Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, selain menderita cacingan akut, balita tersebut juga mengalami infeksi paru-paru dan hingga saat ini sang balita belum sadarkan diri. Cacingnya itu karena dia sesak, jadi kita memang rawat pasien di ICU. Untuk saat ini sudah dilakukan ronsen, sudah dironsen juga paru-paru sama perutnya. Dari hasil pengamatan, kalau dari paru-paru memang ada infeksi paru, bronkopneumonia, jadi memang pasiennya sih belum bangun, belum sadar ya, masih tidur. Paru-parunya berat, memang banyak konti kalau kita bilang namanya kedokterannya. Berbeda dengan sang adik, sang kakak yang berusia 4 tahun, yang saat ini dirawat di salah satu rumah sakit swasta di kota Bengkulu, akan menjalani operasi pengangkatan cacing dari dalam tubuhnya. Itu demam dulu ya Pak, baru keluar? Iya, demam dulu. Demam. Masih demam itu
Ya keluar kencing dia sempit. Oh, nafas Apa ya? Diduga kondisi ini diakibatkan lingkungan rumah yang dihuni orang tua kedua balita tersebut masih berlantai tanah dan dekat dengan tempat sampah. Sementara orang tua kedua balita tersebut hanya berprofesi sebagai buruh tani. Sabtu sore, influencer Ferry Irwandi mengunggah update di media sosial Instagram terkait perseteruan dirinya dengan TNI. Dalam unggahan tersebut, Ferry menjelaskan pihak Tentara Nasional Indonesia sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi dan dihadapi oleh Ferry. Begitu juga sebaliknya, di mana Ferry yang sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi pada tubuh TNI saat ini. Selain itu, Ferry Irwandi juga menegaskan kedepannya sudah tidak ada lanjutan hukum apapun terhadap dirinya. Urusan antara Ferry Irwandi dan TNI pun selesai. Polres Metro Jakarta Timur memanggil artis Sherina Munaf dan Uya Kuya untuk klarifikasi dan mediasi terkait insiden penjarahan kucing di rumah Uya Kuya. Kak Sherina mungkin. Sherina Munaf dan Uya Kuya memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Timur guna mengklarifikasi dan memediasi perihal penyelamatan kucing milik Uya Kuya yang sempat dijarah massa. Usai menjalani mediasi, kedua belah pihak pun sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Nantinya, kucing-kucing milik Uya Kuya yang berada di tempat Sherina pun akan dikembalikan. Kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Artinya saya memberikan apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Di sisi lain, Uya Kuya menyatakan masih ada 3 kucing peliharaannya yang belum ditemukan pasca peristiwa penjarahan di rumahnya beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri hingga wakil menteri di Istana Negara Jakarta pada Rabu. Untuk kedua kalinya, dalam pelantikan menteri dan wakil menteri tidak dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal tersebut, pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Gibran tengah berada di luar kota sehingga tak bisa hadir dalam acara pelantikan menteri wakil menteri. Mas Gibran nggak datang pelantikan, Mas. Oh iya, Mas Gibran di luar kota. Mas, Diketahui Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baik menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, hingga penasihat khusus di Istana Negara. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyatakan lembaganya akan mengkaji skema impor bahan bakar minyak satu pintu melalui Pertamina yang belakangan ini menuai sorotan. Kodari pun menilai setiap kebijakan lahir dari niat baik. Namun isu impor BBM menyangkut masalah sosial yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan. Nah, mohon waktu karena ini masih transisi. Dan ini juga isu relatif baru ya muncul di media. Kita mau kaji, ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa ya menjadi masukan, bila perlu pembanding, sehingga kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan istilah. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam rilisnya menyebut kebijakan pemerintah bisa-bisa hilangkan pilihan konsumen dan bisa memperkuat dominasi Pertamina.
Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta yang terjadi sejak akhir Agustus 2025 menimbulkan keresahan publik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut SPBU swasta tidak mendapat kuota impor tambahan. Guna mengatasi masalah itu, Kementerian ESDM ungkap Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu. Dapetin juga konten-konten menarik lainnya hanya di channel YouTube Buletin Ayus GTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia.